Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Joran Carson, but you just have to call me J Simple. Alright guys, sekarang kita akan ngomongin soal media sosial. Right, media sosial sekarang ini juga sebuah kebutuhan yang penting banget, apalagi buat millennials dan juga buat generasi Z, ya kan? Dan juga media sosial ini sudah menjadi platform, apalagi khususnya Instagram ya, sudah menjadi platform untuk sebagai portfolio, ya kan? Bisa sebagai dagang, bisa sebagai tempat ajang pamer, ya kan, buat tempat ngekepoin orang. Pokoknya apapun itu yang pasti apa yang kita post pasti pengen terbaik, ya kan. Nah buat kalau kita sebagai buat portfolio atau kita ngepost sebuah memori kan, kita harus foto-foto itu yang setidaknya yang keren lah, yang bagus lah, apalagi yang suka dengan OOTD, mix and match, yang suka fashion, ya kan. Nah kadang-kadang buat banyak orang masih suka bingung nih, gimana sih cara post yang bener, bukan bener sih, yang enak dilihat. Nah, gue akan kasih tipsnya. Welcome to Jer's YouTube channel. Oke, siapa gengs? Di antara kalian yang masih bingung itu foto mesti gimana, gerakannya mesti gimana, mukanya mesti gimana, tangannya mesti gimana, kakinya mesti gimana, melihat arahnya kemana? Ya kan, tenang, nanti gue kasih lihat, gue kasih tahu caranya, tipsnya gimana, ya kan? Tapi sebetulnya gue pernah bikin dulu tips OOTD juga, itu tips foto, ya kan, untuk seperti model ataupun selebgram, ya kan. Tapi gue akan bikin lagi sekarang dari sisi angle yang berbeda, jadi punya perspektif yang lain juga, kayak gitu. Tapi sebetulnya kalian sebenarnya simple banget sih. Kalau misalnya secara general, kalau kalian mau foto yang bagus, kalian tinggal search aja di Pinterest, di Instagram, ya kan, di Google. Itu kalian buka foto-foto fashion, foto OOTD, kan langsung banyak tuh muncul foto-foto. Nah sebetulnya kan dari gerakan-gerakan itu kan kalian bisa copy, ya kan, kalian bisa lihat fotonya, kalian ikutin gerakannya gitu. Nah kunci atau cara melihat atau cara menilai pose kita itu bagus atau enggak, itu sesimpel ini. Kalau kita ngaca, kita pose dan kita merasa aneh, berarti itu belum berhasil. Kita belum menjiwai, atau masih, kalau dilihat orang masih agak kaku lah, kayak gitu. Nah jadi kita, kunci berhasil adalah ketika kita pose mengikuti gaya sesuai dengan referensi kita, kita juga merasa wah gue keren nih, gue oke banget nih. Nah itulah salah satu kunci berhasilnya. Jadi kalian bisa praktekin sendiri, ya kan. Jadi itu dia kuncinya. Sebetulnya kalian bisa lihat, perbanyak referensi, kalian tinggal ikutin latihan sendiri. Tapi secara teknisnya gue akan kasih tahu, oke? Tips yang pertama, sesimpel ini. Kalian harus relax. I know, buat kebanyakan orang yang tidak biasa depan kamera, kadang-kadang suka kagok, suka kaku. Misalnya kayak orang-orang yang suka bercandaan, suka ngelawak, ditaruh depan kamera, suruh ngelawak juga kaku gitu. Kayak biasa model yang biasa di atas stage, disuruh ngomong depan kamera itu juga kaku gitu. Kadang-kadang suka bingung, gagapan dan sebagainya. Karena itu dia, kamera itu lebih jahat daripada mata-mata manusia. Ya kan? Nah karena itu jadi ini perlu exercise, perlu latihan juga. Yang pertama, you have to be relaxed. Ya, jadi gimana cara relax ya? Setiap orang punya tekniknya sendiri, setiap orang punya cara-caranya sendiri. Mungkin tarik nafas, buang nafas, tarik nafas. Ini kayak mau casting aja ya, ada buat foto OOTD doang gitu. Tapi memang benar, karena kalau kita nggak relax, kita tegang, ya kan? Atau kadang-kadang kalian foto di tengah-tengah keramaian, malu, takut dan sebagainya, itu kelihatan di seluruh wajah kita kayak gitu. Jadi yang pertama harus relax. Entah gimana caranya, kalian silahkan cari tips buat kalian sendiri. Menurut kalian tuh bisa dengan mudahnya relax tuh kalau memikirkan apa atau melakukan apa atau di kondisi seperti apa, ya. Itu dia pertama, harus relax. Yang kedua adalah kontrol ekspresi. Nih, mata, hidung mah stay doang. Mulut kayak gitu ya. Juga angle wajah kita kayak gitu. Jadi kontrol ekspresi ini penting banget karena inilah nyawa dari sebuah foto, ya gengs ya. Jadi gimana caranya? Kalau mungkin ya kalau dari mata sih sebetulnya ada macam-macam. Ada yang flat, ada yang fierce, ya kan. Dari gerakan angle pun juga langsung bisa berubah. Misalnya flat seperti ini nih, ya kan, ini flat nih. Ada foto-foto OOTD yang flat gini doang, biasa kan foto. Biasa tuh yang Jepang suka begini. Tapi kadang-kadang kalau bosan bisa mau fierce, mau kayak ya kan? Sebetulnya gerakan dari wajah kita pun itu juga bisa membantu dari ekspresi kita.
kayak gitu. Jadi itu semuanya itu berkesinambungan dari mata, dari bibir, dan juga angle-angle. How to know your best angle, gue pernah bikin videonya, kalian bisa dicek udah agak lama sih, mungkin 2 tahun lalu ya. Itu caranya kalian tahu di mana angle terbaik kalian gitu. Nah kalau bibir, itu gue udah sering kali bilang kalau kalian mau terlihat lebih keren, coba buka bibirnya. Biasa jangan mingkem, tapi agak buka dikit. Jadi kayak misalnya kalian buang nafas dari mulut, kayak gitu. Gitu, coba buktiin, pasti beda lagi moodnya kayak gitu. Nah kalau matanya, ya kalian bisa lihat dari kamera, ya kan? Kalian bisa lihat ke angle ke kanan ke kiri, itu terserah kalian, tinggal explore aja kayak gitu. Nah mungkin kalau kalian mau fierce, kalian mau terlihat keren gitu, kerutin dikit kayak gini. Yang biasa nih, kerutin dikit. Beda kan? Yang kedua, ekspresi udah aman, kalian harus kontrol gerak tubuh. Nah ini dia nih, gerak tubuh semuanya ya. Gimana caranya? Ya tergantung kalian mau fotonya seperti apa, mau edgy kah, mau casual kah, mau formal kah, ya kan? Itu semua beda-beda kayak gitu, mau effortless kah? Misalnya kalian senderan nih, jangan, ini masih baru, putih-putih ntar senderan kayak gitu. Ini kan masuk salah satu pose effortless, ya kan? Gitu, misalnya kalau mau gaya-gaya street style, bisa kayak jalan, kayak gitu. Edgy, sih ya, edgy banget ya. Jadi sebenarnya banyak banget. Nah ini kalian mesti cari referensinya, ya kan? Kalau kalian bingung kontrol gerak tubuh itu seperti apa, ya tangan. Misalnya kalau kalian bingung tangan masih diapain, masukin kantong bisa jadi salah satu solusinya. Masukin kantong salah satunya, ya kan? Atau dua-duanya, misalnya kayak gerakan mau jalan. Tapi ingat, jalan kaki kanan, kaki kiri yang maju. Jangan kaki kiri yang maju, tangan kiri yang maju. Kayak robot dong. Kayak gitu ya. Jadi kalau mau jalan ya misalnya hitungnya 1 2 kayak gitu. 1 2 gitu. 1 2 kayak gitu ya kan. Kalau nggak kantong bisa taruh belakang, ya kan. Misalnya kalau mau begini juga nggak apa-apa. Jadi itu banyak banget bisa kalian explore. Setiap gerakan kalian itu bisa menjadi sebuah pose, ya kan. Kayak gitu misalnya kayak mau ala-ala kayak lagi buru-buru kan. Tangannya cuma dinaikin doang begini. Kayak gitu ya. Itu kontrol gerak tubuh. Jadi ini semua bisa kalian mainkan. Sama sih sebetulnya dengan berakting. Nah, tips yang selanjutnya yang keempat adalah kontrol monolog di dalam pikiran Anda. Monolog itu kan percakapan yang terjadi di diri kita sendiri, kita ngomong diri sendiri kan. Karena itu totally pasti sangat membantu. Kayak gitu. Kalau misalnya kita mau foto yang keren-keren gitu, tapi kalau kita minder, kalau kitanya blank, pasti nggak bagus, pasti nggak keren ya kan. Misalnya kalian mau yang foto sengah-sengah kayak gini. Tipsnya adalah itu dia tadi. Setelah kontrol ekspresi, kontrol gerak tubuh, di pikiran kalian ngomong aja kayak, apa lo? Hah? Apa lo? Mau apa lo? Itu otomatis beneran serius akan membantu akan memancarkan ekspresi aura juga dari wajah kita kayak gitu. Misalnya foto keren, kayak gila, gue keren banget deh. Alah, dia mah kalah, emang gue gantengnya gitu. Emang agak cheesy sih, agak aneh gitu, agak norak gitu. Tapi kan nggak apa-apa, itu di dalam pikiran kita, orang lain kan nggak ada yang tahu kayak gitu. Itu tips aja, itu tips dari gue kayak gitu. Karena gue suka melakukan itu. Waktu gue photoshoot, waktu kerja-kerja, maksudnya untuk foto-foto fashion. Karena itu totally sangat membantu banget. Monolog itu penting banget ya kan, apa yang kita pikirkan. Jadi pikiran kita nggak ngeblank gitu. Kita juga bisa mengatasi nervousnya kita kalau kita tuh kan memikirkan sesuatu. Kan kayak begitu. Terus kalau misalnya kayak mau nunjukin baju, misalnya kayak begini, kayak anjay, keren banget baju gue ya. Bisa juga kayak gitu, kalian macam-macam. Kalian silakan buat kalimat-kalimat sendiri yang pastinya di pikiran kalian itu membantu lah untuk biar ekspresi kalian tuh lebih terlihat kayak gitu ya. Itu dia 4 tips, gue tambahin tips yang terakhir, yaitu yang kelima adalah yang moto harus pinter. Kalau kalian udah pose udah jago, udah enak, kayak kan udah keren, tapi kalau yang moto ya nggak ngerti cara foto yang benar, dapat angle yang bagus, lighting yang keren, ya kan presisinya, ya sudah fotonya akan jadi flat, akan jadi datar. Makanya itu yang moto sama yang difoto dua-duanya punya peran yang penting, ya kan. Yang moto juga bisa jadi nih tips
foto selebgram, tips foto model. Itu bisa jadi tips another video lagi tuh gitu. Tapi gue nggak bahas juga yang sisi dari moto. Pokoknya sekarang bahas dulu gimana cara pose ala model atau selebgram. Itu dia tips-tipsnya. Semoga tips-tips yang kali ini lebih jelas dan lebih membantu lagi buat bisa kalian praktekkan, ya kan? Nanti gue tunggu-tunggu, mungkin kalian bisa praktekkan, kalian foto di Instagram ataupun ya di Instagram lah. Silahkan tag gue, nanti gue pengen cek-cek, nanti bisa gue nilai juga posenya kalian gitu. Thank you so much for watching, always be careful, cause you'll be see you next video. Jangan lupa di subscribe.